kamu kuliahnya di apa? Perbandingan agama, apa? Pertandingan agama. Ternyata inti dari dialog itu bukan ngomong. Itu dari dialog itu mendengarkan. Kalau siapa ya yang tak suruh bikin agama baru, kelasnya ada punya enggak kan ya? Disuruh bikin. Ya balik lagi di podcast kan? Episode 5. Episode 5 ya. Dengan tema lulusan SAA mau jadi apa gitu ya. Oh iya. Tuh ya, nanti ada temanya di sini ya. Lulusan SAA mau jadi apa gitu ya. Bersama saya Aufa dan Faris. Terus kemudian kita ada tamu spesial Mbak Afaf Mujaidah. Thank you. Thank you MA. for having me. Kok gelar kita sama ya, MA ya? Iya, Kok ya. sama ya? Kenapa? Padahal beda jurusan ya. Tapi kan aku S-nya beda. S-nya apa? STHI. Oh Keren iya, kan? oh iya. Teologi Islam. Astaga. Kalau Mas Ova S-nya apa? S-Hum. SS saya. SS. Oh, SS. iya. Spesial Sam tuh. Enggak, bener saya sarjana sastra itu. Iya, mending daripada SARS ya. Ya, apa? SARS. Oh, SARS. Oh, SARS ya. SARS ya, arsitektur. Iya. Ya, hari ini kita ini komposisinya asik kayaknya, Bro ya. Ada sendang kapet pancuran ya. Ada perempuan satu, di HP 2 laki-laki. Ya, kita hari ini bersama Bu Afaf ya, atau bisa kita kenal sebagai Bu Jamal. Ya, Bu Jamal karena istrinya Pak Jamal ya. Nah, ini kita ngomongin Bu Afaf dulu, minggu depan kita Pak Jamal. Gantian ya. Gantian bisa bilang gitu. Rasa podcast keluarga ya. Iya, nanti pokoknya semuanya kena. Pokoknya dari mulai Bu Nakiah, Pak Munawir, pokoknya semuanya kena. Pokoknya harus mau datang ke podcastan gitu ya, kita ngobrol. Keren. Oke, jadi Bu Afaf ini adalah salah satu dosen SAA gitu ya. Coba cerita biografinya dulu, lahir di mana gitu ya. Terus ngapain aja selama hidupnya gitu. Pak Jamal. Oh iya. Oh itu kayaknya cinlok berlanjut ya kayaknya. Oh iya dong. Ketemu Jamal yang ini Rahman. Iya di sini. Oh iya. Sebagai sesama dosen baru satu gitu ya? angkatan. Oh gitu ya. Kamu kenal temanku enggak? Oh gitu ya. Siapa yang tanya duluan? Dia dong. Oh gitu ya. Luar biasa ya. Iya. Terus oke cerita dulu lahir di mana sampai sekolah di mana gitu. Ya. Silakan. Ini Jawa Timur Pride dengan orang naturalisasi Jawa Timur juga. Oh iya naturalisasi saya. Naturalisasi ya. Termaduranisasi. Iya. Tapi bukan Madura, tapi lebih ke subculture-nya tuh Mataraman. Jadi gitu. Jawa yang terinfluence berat sama Mataraman alias Jogja Solo. Jadi ngomongnya itu masih mirip sama orang-orang Jogja. Oh iya. Kita masih pakai bahasa. Kita nggak ngomong bahasa Maduraan yang bukan arek ya, bukan arek. Iya. Platnya masih age. Disitulah. Okay. Oh iya, untuk teman-teman yang nggak ngerti mungkin ini sekedar penjelasan aja ya. Jadi Jawa Timur itu kebagi jadi banyak 3 sebenarnya. Secara apa tipologi 3 sebenarnya. 1 arek. Arek itu ya Surabaya, Malang, Madura. Nah, itu arek itu ya. Yang kedua adalah Mataraman. Ini Mataraman. Ngawi ya? Ngawi, Nganjuk, Madiun, Magetan, Tulungagung, Trenggalek itu dan lain sebagainya. Mataraman karena pengaruh Jogja Solonya masih kuat di situ. Banget. Yang ketiga adalah Oseng. Betul. Oseng itu yang bahasanya sudah bukan bahasa Jawa lagi sebenarnya ya. Itu tipologi Jawa Timur. Nah, kalau Bu Afaf ini termasuk yang Mataraman karena dari Kabupaten Nganjuk. Yang ada yang alun-alunnya punya soundtrack. Jangan disuruh nyanyi. Ya kalau di Sunda itu ini ya ngutang ya. Oh gitu ya. Nganjuk itu ngutang ya. Terus kalau misalnya ada orang bilang Mau nganjuk Bu, mau ngutang Bu. gitu ya, nganjuk Bu. Nganjuk. Tapi kalau sebenarnya secara sejarah Nganjuk itu kan Nganjuk itu dia itu satu tanah yang diberikan kepada Empu Sendok. Oh gitu. Karena Empu Sendok itu waktu itu nolong satu kerajaan untuk menang dalam peperangan kayak gitu. Terus kemudian sebagai bentuk rasa terima kasih dikasihlah Nganjuk. Wilayah Nganjuk itu ya. Konon katanya mitosnya kalau Nganjuk itu ya tanah ini akan menjadi tanah yang
damai. Makanya nggak ada apa-apanya di Nganjuk tuh. Oh iya ya. Damai. Saking Nggak pernah ini ya denger apa gitu kasus maksudnya dari yang Nganjuk tuh nggak pernah ya nggak kayaknya. nggak ada yang istimewa. Ya nggak ada yang aneh-aneh gitu. Jadi ya orangnya flat kayak gitu. Oh, iya. Dibanding dengan Kediri tetangganya Oh atau iya, Madiun Kediri tuh. tetangganya. Oh iya 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 iya. Kayak betul. nggak bingkai ya. Jadi nggak ada apa-apanya tapi juga tentram gitu ya, nggak ada ini. Ya orangnya nggak neko-neko seperti saya lah. Ya. Kalau panjamannya. Tapi Jamal juga nggak neko-neko juga sih, jadi kayaknya mereka berdua tuh kayak cocok gitu loh, sama-sama nggak ini ya. Iya benar. Oke, sekolah di mana Mbak Afaf? Sampai aliyah atau SMA itu di Nganjuk. Cuma setelah itu mencicipi berbagai culture Jawa. Oh gitu. Ke Surabaya. Surabaya dulu. Ya, ke Surabaya 4 tahun, kerja di sana juga, terus kemudian pindah ke Jogja. Di Surabaya culture shock lah saya. Kenapa tuh? Ya karena beda budaya dan beda Oh bahasa. iya ya. Kan? Oh iya kayak Madurane ya. Betul. Nah disitulah saya belajar memahami bahasa Madura meskipun yang sederhana. Oh gitu ya. Misalnya apa tuh misalnya? Ya misalnya kalau kita skripsiku kan di Sampang ya Mas ya. Skripsimu di Sampang toh? Iya ke SIA Sampang waktu itu. Skripsimu si Sampang toh? Iya. Oh iya toh? Iya. Oh berarti di ampu karo Pak Sidik ya? Pak Abdillah, tapi aku waktu itu Pak Sidik juga, Pak Sidik, Pak Abdillah, Pak Inung yang sekarang yang beliau pernah jadi dirjen itu. Oh no. Beliau kan kemudian memfasilitasi kita nih untuk yaudah riset ke sana, dianterin, terus ikut kayak aktivitas semacam apa charity dan lain sebagainya kayak gitu di sana. Lu pernah denger nggak kasus si Sampang tuh? Itu geger ngeri banget itu. Sampai maksudnya dipersekusi dan lain sebagainya kan orang-orangnya. Itu setelah pindah itu tanah yang mereka tinggalkan di Sampang itu diambil paksa loh sama orang-orang yang mempersekusi mereka itu. Udah mereka diusir, tanah mereka diambil. Nyebelin banget ya sih. Diusir itu satu hal ya, tapi di sisi yang lain tanahnya diambil gitu. Jadi ya Allah, itu kasihan banget pokoknya. kacau banget. Terus. Nah, itu akhirnya kan berkenalan dengan budaya Jawa Timur yang arek-arek kayak gitu. Secara ngomong kita beda sama teman-teman gitu. Ketemu Cindo Surabaya. Kalau main ke Surabaya banyak ya. Nek tapi kalau Winsa itu perbatasan Sidoarjo sama Surabaya kota kan. Jadi dia di Surabaya yang bagian selatan. Gitu. Oh iya betul. Di situ. Tapi mainnya ya tetap kemana-mana ya. Tapi berarti pas riset ya ning Madura bareng. Iya, ke Madura itu riset skripsi. Terus habis itu setelah lulus itu diminta tolong untuk ngambil data lagi untuk penelitiannya dosen gitu. Jadi beberapa kali ke sana. Gitu. Ya meskipun aku nggak bisa ngomong bahasa Madura, tapi kalau beli bebek songkem masih paham lah. Dia gitu. Paham ya? Paham. Enggak, tapi ke Sampang itu sampai masuk ke desa itunya enggak karena kita tidak waktu itu pas ke sana masih rame-rame. Orang-orangnya baru dimasukkan maksudnya mereka baru direlokasi ke tenis indoor. Gitu. Sampang. Nah, waktu itu kan keadaannya ya masih agak lumayan panas, jadi kita nggak diperbolehkan untuk ke desa. Lalu sampean tuh skripsi berarti tahun berapa ya? Tahun berapa ya Mas ya? Sampean lebu UIN kita tahun berapa ya? 2010, angkatannya Mas Jamal. Kan kita seangkatan ya. Seangkatan kan Jamal. Terus berarti 2014 ya? 2014-an. Oh iya. Itu kan masih panas. 2012 seingatku ya 2012 itu kan pecah. Nah, beberapa bulan setelah pecah itu kita udah ke sana diajakin sama Pak Inung. Pak Inung, Pak Sidik waktu itu. Jadi kita ke sana sebagai perwakilan dari fakultas, beberapa orang, terus ya kita lihat keadaannya aja, terus bantu-bantu sebisa kita. Waktu itu Pak Inung masih sama si Mars, LSM kayak gitu, ya kayak gitu. Kita punya sebagai mahasiswa kan, mungkin kontribusi kita nggak seberapa, tapi kita dapat pengalaman yang banyak lah di situ. Tahu kerja lapangan kayak gimana gitu ya. Cuman ya itu ya karena konfliknya masih lumayan membara, jadi nggak sampai ke desanya. Iya. Wah ngeri banget. Iya. Terus habis itu lulus tahun 2014 September. Terus berarti tahun depannya masuk UGM? Enggak, 2017 baru masuk. Oh 2017 baru masuk UGM. 2017 masuk,
Sangkatan nggak sih kita? Enggak, aku 2016. Oh. Jamal kan 2016 juga. Ya, tapi kan lulusnya kecepetan aku. Iyalah. Oh, aku lambat banget kok. Jangan tiru saya ya. Saya mahasiswa yang S1 lambat, S2 lambat. Beneran, Wis. Banyak. Jadi bukan fresh graduate sebenarnya. Rotten graduate gitu ya. Jadi bosok itu, graduate tapi bosok di dalam kampus kelamaan gitu. Terima kasih. Sangat lega rasanya mempermalukan diri sendiri gitu. Iya. Aku masuk kampus S2 2016, lulus 19. Enggak, 2020 awal tuh. Berarti sebenarnya 3,5 tahun. berarti sebenarnya aku duluan, terus habis itu kan Mas Jamal. Oktober ya dia ya. Oktober, tapi dia 2019. Terus habis itu kan berarti 2020. Ya, berarti kan kita kayak gini, Mas. Oh iya, dia duluan yang lulus. Tapi pas di UGM nggak pernah ketemu Jamal sama sekali ya? Nggak pernah. Aku tuh nggak pernah tahu yang ada manusia namanya Jamaluddin dari Cirebon. Gitu ya. Padahal sering mampir ke FIB. Padahal deketan itu ya kampusnya ya. Aku Tapi nggak pernah ketemu. Kalau ya. ngerjain tesis ya di FIB, lihat yang kolam yang ikan yang gede-gede itu. Oh iya. Iya betul. Tapi nggak pernah tahu. Nggak pernah ketemu ya sama. Iya. Akhirnya lulus tahun 2019. 2019 lulus UGM. Langsung daftar ke sini. Langsung daftar ke sini waktu itu, tapi kan lagi Covid ya, lagi baru-baru Covid. Jadi proses untuk menjadi dosen itu 3 tahun. 3 kali ganti menteri coba kayaknya. Oh gitu. 2019 kita daftar tes tulis, CPNS, tes tulis itu dikasih tahu lah ya selamat lulus, nanti ditunggu SKB-nya yang ada micro teaching, wawancara dan sebagainya. Itu ditunggu sampai bertahun-tahun. 2020 baru keluar jadwalnya. Terus habis itu baru tes itu SKB 2020 hampir akhir gitu, pertengahan apa hampir akhir gitu. Terus habis itu dinyatakan lulus 2020 akhir, kerja 2021. 2019, 2020, 2021. Iku lah seangkatan karo Jamal tuh ya berarti ya? Iya, seangkatan. Makanya ketemu. Oh, karena prosesnya juga panjang itu ya, akhirnya ketemu ya. Akhirnya luar biasa ya. Itu tahu nggak Jamal bilang apa? Kan aku kan masuk sini kan kalian Belum. Aku masuk sini tuh akhir 2021 tuh. 2021. Kalian kan menikah Desember. Iya, Desember. Desember kan ya. Aku masuk, kita kan November tuh. November baru kan ketemu sama Jamal tuh, ngobrol di kantin dan lain sebagainya. Jadi harap kawin bro. Iya ini saya juga heran ada yang mau sama saya ternyata. Begitu coba. Pas akhirnya begitu coba. Apa sih maksudnya? Berarti kan sebenarnya dia ngerasa apa ya? Wah ternyata ada yang mau sama saya. Seneng banget itu berarti. Gak tahu ya. Ternyata bilang kayak gitu sama saya. Oh iya toh ya. Alhamdulillah. Lah pokoknya yang penting ada yang mau lah sama saya lah. Ini mau nanya jalan. Ya Allah. Oke. Berarti sampean mulai ngajar tahun berapa tuh? 2021 Januari. Oh, 2021. Berarti sudah ngajar hampir 2 semester baru saya masuk ya, baru kita masuk tuh ya. Iya, hampir 2 semester. Hampir 2 semester baru kita. Karena kita mulai ngajar 2022 ya. 2022. Ingat aku, soalnya Mas Jamal pernah ini aku dari Jogja itu mau nanya-nanya, mau ketemuan. Oh ya udah sana. Oh gitu. Oh pas ketemuan karo Jamal itu ceritanya. Nggak tahu ya kayaknya iya. Ya aku ketemu sama Jamal di itu. Karena Pak Jamal sama saya seangkatan gitu. Satu kelas ya? Satu kelas. Cuman dia lulus duluan gitu. Karena rajin gitu, Jamal tuh rajin gitu. Sama faktor pembimbingnya juga kayaknya asik gitu. Pembimbing saya kan agak bukan apa, tapi saking pinternya mungkin ya. Iya kali ya. Pak Bambang. Pak Bambang itu ada satu dosen di UGM yang namanya Profesor Bambang Purwanto itu ya. Itu kami biasanya di kampus manggilnya dengan sebutan Paduka yang Mulia.
Bambang Purwanto karena ngeri banget itu orangnya, tapi cerdas banget, cerdas. Udah profesor ya, udah profesor. Tapi kalau dibimbing orang-orang model kayak gitu, kitanya yang jadi berkembang banget. Oh iya. Kayak apa namanya? Tesisku itu kesimpulannya itu cuma 4 halaman loh. Kesimpulannya cuma 4 halaman. Revisinya 4 kali sudah. Revisinya 4 halaman, revisinya 4 kali tuh. Waduh, yes. Itu udahlah, itu cerita lain kali aja. Okay. Capek saya cerita itu. Oke, kita kembali ke topik ya, ke topik apa namanya, lulusan SAA jadi apa? Kayaknya ada profil lulusan nggak sih? Iya, karena kan kita profil lulusan itu kan ditentukan oleh perkembangan zaman. Kita nggak bisa memungkiri itu, gitu, dan juga peluang-peluang yang ada. Sebenarnya kalau dilihat profil lulusan SAA itu ya, secara ini nggak bicara SAA per daerah, tetapi secara nasional itu malah mereka sebenarnya punya banyak potensi. Apalagi kalau SAA itu kan religious studies yang posisinya itu sebenarnya strategis banget kan, Mas. Apalagi kalau di luar. Berapa banyak ilmuwan religious studies yang akhirnya terkenal, ya itu banyak banget kan. Mereka punya belajar tentang dalam tanda kutip ya SAA itu sendiri gitu. Kalau dulu pas sampean masuk sini, profil lulusannya apa aja tuh? Masih ingat nggak waktu itu? Karena pada waktu itu aku belum tahu. Ingat. Tapi kalau sekarang kalau sekarang itu tetap 4 kan ya? Iya. 4 apa 6 sih? Lupa aku. Enggak nyampe 6, 3 sampai 4. 3 sampai 4. Ada karena SAA itu kan concernnya adalah di pembangunan desa terutama. Ya jadi bisa jadi pendamping desa, tentu saja jadi guru, peneliti kayak gitu. Tapi kebanyakan kalau teman-temanku itu ada yang jadi penghulu, ada yang jadi penyuluh, ada yang banyak sih jadi guru PNS juga banyak. Dan modelnya tetap ini ya, apa namanya, tetap pakai punya patokan moderasi beragama, betul. Dan menjaga ketentraman, keharmonisan gitu kan sebenarnya kan. Sejarahnya SAA ada, dulu kan perbandingan agama ya Mas. Aku kan masih perbandingan agama. Saya perbandingan ya. Makanya beda ini kan, beda apa namanya gelar. Aku masih STHI, tapi kemudian tahun berapa gitu dia TH ini teologi kan ya? Teologi Islam. Harus ada I-nya. Kalau enggak STH toh ya lulusan seminari. Gitu. Kan awalnya itu kan karena apa ya namanya ya, religious studies waktu itu kan marak banget ya di barat itu kan. Kemudian tapi pasca 9/11 ya? Belum, jauh sebelum itu. 11. Tahu abad 19-an itu gitu. Mereka kan menggunakan studi agama itu sebagai ya dalam tanda kutip adalah alat untuk mau kolonialisasi di mana nih. Kan kita harus tahu tuh orang tuh beragama kondisi sosial agama, sosial kemasyarakatan seperti apa. Nah muncul kemudian dia digunakan juga untuk mempelajari tentang Bible dan lain sebagainya. Pemahaman-pemahaman yang tidak secara tekstual tapi kontekstual itu kan menggunakan studi agama-agama. Nah Bapak Perbandingan Agama Indonesia itu kan Pak Mukti Ali. Beliau kan PEGIL ya, lulusan Barat lah. Belajar di sana terus membawa metodenya itu ke sini. Ketika beliau menjadi Menteri Agama, berupaya agar religious studies ini punya wadah di Indonesia. Makanya SAA pertama itu seingatku ada di UIN Sunan Kalijaga. Didirikannya di sana. Zaman Orba itu ya. Berarti ya. Dengan tujuan biar kita tuh mempelajari agama itu nggak hanya apa secara normatif dan tekstual aja. Kita harus punya kesadaran bahwa ada agama lain yang perlu kita kenal, tetapi meskipun kita tidak mengikuti itu, agar kita tuh bisa duduk bersama ngobrol dengan baik tanpa kemudian ada presiden buruk terhadap agama yang lain. Gitu. Dulu dengan nama tetap ya. Pertamanya memang perbandingan agama. Itu jadi bully-bulian ya. Kamu kuliahnya di apa? Perbandingan agama. Apa? Pertandingan agama. Kalau tetap ada perbandingan agama sampai sekarang mungkin dibikin lagu gitu. Apa itu? Agama ini kok dibanding-banding. Aja dibanding-bandingin.
Tapi nggak ternyata ada ya. Udah jadi studi agama. Ya lebih keren lah ya. Terus lulusannya SHUM ya sekarang ya? SAG. Oh, tetap SAG ya? Sarjana agama. Kalau dulu kan sarjana teologi Islam. Sekarang sarjana agama. Kayaknya banyak ya SAG itu. Iya banyak. Terus kalau ini fenomena kemarin tuh loh. Apa tuh? Yang KTP dibuat agamanya itu keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Menurut studi agama-agama gimana? Nah, sebenarnya kita juga mempertanyakan karena nggak semua negara, tapi mayoritas negara ASEAN itu kan KTP-nya ada agamanya ya. Kecuali mungkin Singapura nggak ada KTP, nggak ada agamanya tapi ada etnisnya gitu kan. Kenapa kemudian? Oh iya, Singapura kayak gitu ya? Iya, dia nggak peduli agamamu apa tapi etnismu apa gitu kan. Betul. Tapi kayaknya di Malaysia di ini masih tetap pakai agama gitu. Cuma kenapa itu muncul kan waktu itu karena kita saking banyaknya agama yang kita punya di Indonesia ini, kan tidak bisa kemudian diwadahi oleh 6 agama. Awalnya kan cuma 5 tuh. Nah 5 itu kan dia tidak bisa mengakomodir semua agama. Misalnya orang-orang yang ada orang-orang Yahudi yang ada di Manado kan bingung nih. Oh iya. Kan saya bukan Islam, saya bukan Kristen kayak gitu. Termasuk kemudian yang menjadi cikal bakal KTP itu adalah penghait kepercayaan. Mereka kan jumlahnya banyak banget. Tahun 65 ketika terjadi G30 SPKI, mereka menjadi salah satu dalam tanda kutip gitu ya korban karena disangka memiliki kaitan dengan Partai Komunis yang waktu itu diharamkan di Indonesia. Mereka kan kemudian yang menjadi korban genosida kayak gitu. Mau nggak mau yang masih ada itu dipaksa. Kamu kalau mau selamat harus milih 5 agama. Meskipun secara secara batin dan sebagainya kan prakteknya mereka itu beda. Beda. Makanya kemudian kalau di Jawa kita kenal ada namanya Islam Abangan kan. KTP-nya Islam tapi tetap kejawen, tetap Sabto Darmo dan lain sebagainya. Nah, tahun 2000 berapa ya 2016-an bekas perkaranya itu kan tahunnya 2016 mereka melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk mempertanyakan soal KTP yang di strip. Jadi sebelum ada itu KTP-nya mereka kan hanya strip gitu. Di ngomongnya agama strip gitu. Nah konsekuensinya mereka jadi susah mau ngurusin akte kelahiran nggak bisa, akte kematian, termasuk pendidikan keagamaan, orang kepercayaan disuruh untuk ikut pendidikan agama Islam kan bingung ya, kan nggak sama dengan apa yang dia yakini. Terus kemudian beberapa siswanya kalau di dalam itu judicial review-nya beberapa siswa sampai nggak bisa lulus sekolah atau nggak bisa mengikuti agama yang lain kayak gitu kan. Akhirnya ya kalau pengen jadi polisi ide sebagainya PNS tahun berapa itu 2016 jadi baru banget judicial review itu baru banget ya berarti ya nomornya itu kan seingatku belakangnya itu 2016, tapi dikabulkannya 2017. Oh gitu. Ya, setelah berbagai pendapat ahli dan juga ini termasuk bimbingku. Masih dik gitu ya? Pak Ancu. Oh Pak Ancu ya. Di CRC. Beliau kan salah satunya emang banget ke agama lokal gitu atau agama leluhur lah. Nah setelah itu dikabulkan. Berikan hak untuk mencantumkan kepercayaannya. Jadi KTP-nya itu berbeda, tapi dibedakan, tetap aja dibedakan. Kalau kita kan agama titik 2 Islam, mereka kepercayaan titik 2 kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Berarti teman-teman Yahudi mereka pakainya yang apa dong? Nah, aku ketemu sama Rabbi Yakuf. Rabbi Yakuf itu beliau malah